Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Ismas Putra Mansur dari Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan S1 Sains Data. Ini belakang saya nomor 42. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa itu turunan parsial di kalkulus lanjut. Ya, pertama-tama saya ingin kalian itu membayangkan ya. Bayangkan kalau kalian sedang berada di sebuah bukit tinggi misalnya, di posisi tertentu bisa sebagai fungsi dua variabel, yaitu fungsi x dan y, yang dimana x dan y ini adalah posisi kalian ke kanan dan ke depan. Nah, kalau kita ingin tahu ya berapa cepat tinggi bukit berubah saat kalian melangkah maju saja atau ke kanan saja, itu yang disebut turunan parsial. Nah, kalau misalnya kalian melaju ke kanan, itu disebut turunan parsial terhadap x. Sebaliknya kalau kalian melaju ke arah depan, itu disebut turunan parsial y. Jadi secara penjelasan itu yang lebih mudah, jadi turunan parsial itu adalah turunan fungsi multivariat, di mana kita menurunkan satu variabel saja dan menganggap yang lainnya tetap. Nah, dalam notasi matematika itu sendiri, kita tulis turunan parsial simbol seperti ini: do f do x, yang mana artinya turunan parsial terhadap x. Do f do y artinya turunan parsial terhadap y. Nah, terus saya ingin mengasih contoh lebih detail lagi, atau contoh kecil aja ya. Contoh sederhananya, misalnya kita punya fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Nah, di sini anggaplah kita ingin mengetahui parsial terhadap x-nya. Ingat, kalau parsial terhadap x berarti y-nya dianggap tetap. Contoh, berarti fx tambah dengan x pangkat 2 tambah y pangkat 2, yang dimana itu yang berubah hanyalah x pangkat 2. Jadi turunan terhadap x nya adalah 2x, karena kita menurunkan bagian x nya saja. Dan turunan terhadap y nya adalah 2y, karena kita menurunkan di bagian y nya saja. Yang lainnya akan dijadikan konstanta atau nilai tetap. Gimana? Menurut kalian apakah mudah atau apakah susah? Nah, ini cuma kita menurunkan seperti biasa, tapi anggap variabel lain itu adalah konstanta ya. Nah, secara visual sendiri itu ya, turunan parsial menunjukkan kemiringan atau slope dari permukaan fungsi pada suatu arah. Kalau kita ambil turunan parsial terhadap x, itu artinya kita sedang melihat kemiringan garis situng pada arah sumbu x di titik tertentu. Begitu juga untuk y, melihat beberapa curam permukaan kalau kita bergerak ke arah sumbu y. Ini sangat berguna untuk memahami kontur atau bentuk dari permukaan suatu fungsi. Nah, pertanyaannya itu kenapa sih kita perlu belajar turunan parsial? Nah, ada beberapa jawabannya, tapi saya ingin menjawab karena banyaknya fenomena di dunia nyata dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus di dunia nyata dengan turunan parsial itu sendiri. Oke, sekarang kita akan lanjutkan contoh kasus di dunia nyatanya. Nah, misal ada soal seperti ini: seorang insinyur yang sedang melakukan sistem pendingin untuk sebuah lempengan logam besar. Suhu di setiap titik permukaan logam tergantung pada posisi titik itu. Posisi ditentukan oleh koordinat x dan y dalam cm. Fungsi suhu pada titik tersebut dinyatakan sebagai dengan fungsi t x y sama dengan 100 dikurangin x pangkat 2 kurang y pangkat 2. Artinya semakin jauh dari titik pusat 0,0, suhu akan semakin rendah. Ada 3 pertanyaan. Berapa laju perubahan suhu jika kamu bergerak ke arah sumbu x saja? 2. Berapa laju perubahan suhu jika kamu bergerak ke arah sumbu y saja?
dan berapa besar laju perubahan suhu di titik 2,3. Nah, gimana sih kita untuk penyelesaiannya berikut ini? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Cari di turunan parsial dengan x-nya ya, ada x-nya. Jadi kita tulis dulu dengan fungsi t x y sama dengan 100 dikurangi x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 terhadap x dengan menganggap y itu tetap. Jadi dot t per dot x itu sama dengan min 2x karena kita anggap variabelnya itu konstanta dan yang kita turunkan adalah x-nya sendiri. Oke, lanjut dengan perubahan suhu yang dipengaruhi terhadap sumbu y itu sama seperti cara terhadap sumbu x, di mana semua variabel dianggap konstanta selain y, seperti berikut ini, di mana dengan fungsi t x y sama dengan 100 dikurangi x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2, maka kalau terhadap y jawabannya min 2y. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga yang dimana kita mengevaluasi di titik 2,3. Dari yang kita kerjakan sebelumnya yaitu parsial terhadap x dan parsial terhadap y, kita memasukkan titik 2,3 ini terhadap jawaban yang tadi kita dapatkan. Jadi di bagian x-nya itu sendiri kita memasukkan angka 2. Jadi berarti min 2 x berarti min 2 dan 2. Jadi jawabannya min 4. Lanjut ke yang jawaban bagian terhadap y. Dimana kita mendapatkan tadi min 2y, maka kita memasukkan angka 3 yang sesuai titik tadi. Jadi min 2 dikali 3 dengan min 6. Nah, dari jawaban yang kita dapat tadi ada 3 jawaban dan kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Nah, dari turunan parsial terhadap x, nilai min 4 itu artinya jika kamu bergerak ke arah kanan atau sumbu x, suhu akan menurun 4 Celcius dalam setiap 1 cm kalau berpindah ke kanan. Dan nilai min 6 ini artinya jika kamu bergerak ke depan sumbu y, suhu akan menurun 6 Celcius dalam 1 cm kalau kamu berpindah ke depan. Dengan kata lain, titik 2,3 ini berada pada posisi di mana suhu turun paling cepat kalau kamu bergerak ke arah y. Nah, itu saja pemahaman dari saya tentang materi turunan parsial dari mata kuliah kalkulus lanjut. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan kata akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.